Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Mojokerto akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan kuci. Bersama saya Istafada dari SDN Gedongan 1 Kota Mojokerto. Saya Desi Kartika Fatmawati dari TK Negeri Pembina Kota Mojokerto. Saya Tanti Herawati dari SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is, Bagaimana kabarnya Bu Tanti hari ini? alhamdulillah baik. Bu Is sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Tanti. Ya, alhamdulillah. Bu Tanti, sebelum kita melakukan kegiatan kucing kali ini, sebagai awal, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Tanti. Ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian dulu kepada Bu Tanti apa saja yang akan dinilai pada kegiatan kucing hari ini. Nanti kegiatan ini coach dan kuci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah nanti kegiatan ini sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci, dan juga nanti saya juga akan mengamati kuci dalam menanggapi atau merespon pertanyaan dari ibu. Nah, jangan lupa Bu Tanti, nanti kegiatan kucing kali ini juga harus disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses percakapan yang kreatif, kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Baik Bu Tanti, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Tanti pada kegiatan kucing kali ini? Ya. Baik Bu Is, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada beberapa, yaitu yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Selanjutnya adalah pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Tanti, untuk yang pertanyaan kedua yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Tanti fokuskan dan ingin diobservasi pada kegiatan kucing kali ini? Iya. Untuk secara khusus kompetensi yang akan saya fokuskan itu yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Tanti, pertanyaan yang terakhir Bu Tanti, apa indikator keberhasilan dalam kegiatan kucing yang ingin Bu Tanti capai hari ini? Iya. Untuk indikator keberhasilannya yaitu harapan saya Bu, nantinya setelah saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti saya bisa mengarahkan kucing untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Bu Tanti, sekian dulu kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melanjutkan untuk melakukan kegiatan kucing dengan kucing. Terima kasih Bu Is. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Tanti. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga, alhamdulillah hari ini sehat. Iya Ibu Desi, dari kemarin-kemarin saya itu kok melihat Bu Desi itu ingin sekali bicara sama saya gitu, sekedar ngobrol ya. Apakah ada permasalahan ya Bu? Benar Bu Tanti, saya mencari penjenengan. Nah, saya ada masalah di sekolahan saya ini loh, terkait dengan media pembelajaran yang digunakan guru-guru di TK saya. Seperti itu Bu Tanti. Oh iya Bu. Untuk ini Bu yang ingin saya tanyakan, panjenengan tadi menyampaikan tentang media itu yang dimaksud itu yang media yang bagaimana ya Bu? Media yang digunakan oleh guru-guru di TK saya itu cenderung kontennya berupa gambar, padahal di TK itu kan anak-anaknya itu semuanya hampir seluruhnya aktif seperti itu. Nah,
anak-anak di kelas itu kalau kita berikan suatu media berupa video, berupa cerita dalam suatu video seperti itu, mereka lebih senang. Nah, sementara ini dalam mengenalkan suatu konsep pada anak didik di sekolah, atau terutama di kelas, ini banyak guru di TK saya itu masih menggunakan kontennya masih berupa gambar seperti itu. Oke Ibu, dari permasalahan yang jenengan sampaikan tadi itu, kira-kira untuk keinginannya dicapai dari pertemuan kali ini itu apa ya? Keinginan saya saat pembelajaran di kelas, saya menginginkan guru-guru semuanya itu bisa melakukan atau membuat suatu media dengan membuat video. Nah, terutama memanfaatkan digital pada zaman sekarang ini, seperti itu. Iya Bu Desi ya. Dari yang saya dengarkan tadi itu ya Bu Desi, kalau menurut jenengan diukur dinilai dari skalanya dari 1 sampai 10, kira-kira tuh berapa ya Bu ya sebelum jenengan menemukan nanti solusinya? Kalau saya lihat sekarang ini guru di TK saya dalam pemanfaatan media dalam menggunakan media video atau digital yang lainnya itu saya kira pada skala 5. Iya. Bisa dijelaskan Bu Desi mengapa masih berada di skala 5? Nah, kenapa kok masih di skala 5? Di sini mereka biasanya itu hanya membuat gambar. Betul, gambarnya memang dari Google ya, tapi istilahnya dikeluarkan hanya selembar atau 2 lembar, kemudian ditambahkan di papan, anak dikenalkan seperti itu. Nah, saya lebih menginginkan mereka ini guru-guru itu lebih maju ke depan. Nah, saya inginkan mereka itu bisa menggunakan digital, bisa membuat video, apalagi sekarang pemerintah memfasilitasi dengan aplikasi Canva, di mana saya kira ada kemauan mereka saya ajak untuk belajar akan mau seperti itu. Oke, baik Ibu. Ternyata Bu Desi sudah punya banyak rencana ya Bu ya, yang kedepannya yang dihadapi permasalahan yang dihadapi saat ini. Nah, bisa disampaikan Bu Desi rencananya nanti jangka pendeknya apa ya Bu untuk permasalahannya dengan ini? Rencana jangka pendeknya pertama itu nanti saya akan menemui kepala sekolah saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan pembuatan media pembelajaran. Kalau dengan saya koordinasi kepala sekolah, saya meminta kepada kepala sekolah bisa nggak kita dilakukan seperti belajar bareng, sinau bareng bersama guru-guru, atau tidaknya melalui IHT. Apalagi saya saat ini sekolah penggerak, otomatis kan tuntutan dari untuk membuat suatu video yang bersifat dengan media digital itu harus bisa dilakukan. Guru-gurunya harus maju 3 tahun ke depan malahan kalau sekolah penggerak kan seperti itu. Nah, saya mohon nanti mengajukan kepala sekolah bagaimana pun kalau kita membuat suatu pelatihan IHT seperti itu untuk guru-guru di sekolah saya gitu. Berarti untuk yang rencananya Bu Desi tadi itu bisa dikatakan rencana jangka panjang juga sudah termasuk gitu ya, yaitu untuk pelatihan IHT-nya tadi ya Bu ya. Oke, kalau begitu Bu Desi untuk melaksanakannya rencana yang jenengan tadi sampaikan itu kira-kira dimulai dari kapan Bu? Karena saya insya Allah nanti setelah kita ngomong-ngomong saya masalah saya dengan Bu Tati ini, saya akan menghadap kepala sekolah kemungkinan dalam minggu depan. Saya mau melaksanakan kegiatan tersebut. Oke Bu Desi, rencana Bu Desi sangat luar biasa. Oh iya sebentar Bu, saya mau tanya, setelah jenengan tadi menyampaikan rencana-rencananya baik jangka pendek dan jangka panjangnya itu, sekarang kira-kira sudah berada di level berapa ya nanti kira-kira Bu Desi? Harapan saya setelah nanti mengikuti pelatihan atau jenisnya IHT, harapan saya untuk guru-guru ini pada level setidaknya 7. Mereka bisa memanfaatkan fasilitas digital yang ada di sekolah, apalagi sekolah penggerak. Dan memang sih di sekolah saya banyak yang gurunya masih guru
lama, banyak yang senior. Nah, untuk diajak ke sana ke depannya mungkin masalah digital mereka juga masih perlu banyak belajar, tapi tidak apa-apa. Makanya saya mengambil level 7. Yang penting mereka mau maju ke depan, mau merubah, mau bergerak untuk memajukan dan membuat media pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali Bu Desi ya. Rencana yang jenengan sampaikan tadi itu sangat luar biasa loh Bu Desi. Untuk melaksanakannya nantinya itu Bu Desi, jenengan itu perlu berkolaborasi atau bantuan dari siapa saja nih? Ya, saya akan melakukan kolaborasi dengan tata usaha di sekolah. Itu ada yang senior dalam membuat memegang komputer, dalam mengotak-atik komputer, itu sangat bagus sekali. Makanya nanti saya kolaborasi dengan TU tersebut untuk melakukan bersama-sama membimbing guru-guru senior ini dan guru-guru yang lainnya untuk bisa setidaknya membuat media Canva dijadikan suatu media pembelajaran anak-anak berupa video pembelajaran seperti itu. Oh, bagus sekali Bu Desi ya. Ternyata dari pembicaraan kita kali ini itu secara langsung Bu Desi sudah bisa loh menemukan solusinya sendiri, dan saya berharap nanti Bu Desi bisa melaksanakannya dengan lancar dan bisa ada peningkatan lagi dari level sebelumnya Bu Desi. Jadi sekarang saya tanyakan bagaimana perasaan Bu Desi setelah dengan coaching dengan saya. Alhamdulillah lega karena masalah saya sudah teratasi. Terima kasih Bu Tanti sudah menumbuhkan semangat saya untuk saya bisa menyelesaikan solusi saya sendiri seperti ini. Alhamdulillah Bu Desi, terima kasih banyak ya sudah mau sharing dengan saya. Tetap semangat ya Bu Desi, semoga nanti lancar dan permasalahannya bisa teratasi dengan mudah. Terima kasih Bu Desi. Mohon maaf karena saya hari ini harus ada rapat dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita bisa sharing dengan permasalahan yang lain lagi, lain waktu ya Bu Desi. Terima kasih ya Bu Tanti. Sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Is. Tadi Bu Tanti sudah melakukan kegiatan kucing dengan kucing. Ya Bu, sudah. Alhamdulillah ya, sudah selesai dengan baik. Sebelum penutupan Bu Tanti, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Apa yang sudah Bu Tanti lakukan pada saat kegiatan kucing tadi? Iya Bu, baik. Tadi saya sudah melakukan kegiatan kucing dengan Bu Desi sebagai coach saya. Saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur kita Bu. Saya sudah menanyakan tujuan dari beliau, lalu identifikasi permasalahan, rencana-rencana aksi beliau, serta tanggung jawab yang nantinya akan diambil sama beliau. Jadi coach saya sampai bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Baik, terima kasih Bu Tanti. Saya sebagai observer atau pengamat dari kegiatan kucing tadi yang Ibu laksanakan dengan Bu Desi, saya memberikan apresiasi ke kegiatan kucing yang Ibu lakukan. Sudah sangat bagus, sudah berjalan dengan lancar, baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Nah, Bu Tanti sudah menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Desi sebagai kunci, sehingga Bu Desi tadi sudah bisa menceritakan permasalahan yang dialami oleh atau dihadapi oleh Bu Tanti, sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga kegiatan kucing yang tadi Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan 3 prinsip kegiatan kucing. Pertanyaan terakhir Bu Tanti, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan atau Ibu kembangkan setelah kegiatan ini? Ya baik Ibu, untuk selanjutnya saya ingin lebih memperluas lagi Bu ya, untuk menambah referensi saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan lagi di coaching selanjutnya Ibu. Jadi saya bisa nanti mengembangkan lagi alur kita yang sudah saya terapkan seperti tadi, tapi lebih baik lagi seperti itu Ibu. Baik Bu Tanti, terima kasih. Demikian kegiatan observasi kali ini, semoga membawa perubahan dalam dunia pendidikan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Is? Alhamdulillah saya baik, Bu Desi. Bagaimana dengan Bu Desi sendiri? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum melakukan proses coaching, saya akan menyampaikan tentang wujud penilaian pada kegiatan proses coaching nanti. Nah, di antaranya nanti apakah penjenengan nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau prinsip coaching seperti itu ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Is proses coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Is kembangkan? Baik, Bu Desi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot pada siswa. Terus yang pertanyaan kedua, Bu Is ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Terima kasih Bu Desi. Pertanyaan yang kedua, kompetensi yang akan saya fokuskan pada kegiatan coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif, Bu Desi. Dengan mendengarkan aktif nantinya tujuan kami sebagai coach akan secara menyeluruh tercakup di dalamnya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, untuk yang terakhir ya Bu Is, indikator keberhasilan yang diinginkan yang bagaimana? Indikator keberhasilan yang saya inginkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu saya ingin coach saya ini nanti bisa menyampaikan keluh kesahnya atau permasalahannya kepada kami, kemudian bisa menemukan ide-ide baru dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Bu Is, sekian dulu ya Bu Is untuk observasi pada hari ini. Silahkan penjenengan melakukan proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam, Bu Is. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tanti? Alhamdulillah baik. Bu Is bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga begitu Bu Tanti, baik. Benar-benar Ibu mau ada yang disampaikan ya sama saya. Iya Bu Is, saya dari kemarin mencari jenengan. Untuk hari ini apakah longgar ya Bu Is? Alhamdulillah ini longgar. Monggo Bu Tanti dengan ceritakan apa yang mau dipermasalahkan. Iya, saya punya masalah Bu Is, semacam unek-unek. Saya ingin sekali sharing dulu sama jenengan. Masalahnya begini Bu Is, di tempat saya itu kan mayoritas itu senior ya, orang yang sudah usianya lebih jauh dari saya, di atas saya. Lah dalam pembelajaran di kelas itu beliau-beliau ini masih memakai cara konvensional, jadi memakai cara lama. Sedangkan untuk yang tuntutan zaman sekarang ini kan harus memakai kurikulum merdeka ya Bu Is ya. Memang beliau-beliau itu masih memegang di tingkat yang kurikulumnya kurikulum lama, di satu tingkat ya Bu Is. Nah, dalam hal ini yang saya keluhkan itu beliau-beliau itu sangat sulit sekali untuk diajak melakukan perubahan, Bu Is. Baik Bu Tanti, permasalahannya Bu Tanti kalau saya garis bawahi banyak di sekolahnya Bu Tanti banyak guru-guru yang masih senior dan belum melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran, begitu ya Bu Tanti? Betul. Yes. Baik Bu Tanti, bagaimana apa yang ingin Bu Tanti harapkan atau tujuan apa yang ingin jenengan dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu Is, begini. Yang saya inginkan itu nanti saya bisa menemukan cara bagaimana sih supaya dalam pembelajarannya nanti teman-teman saya yang usianya masih sudah di atas saya yang masih memakai cara konvensional itu bisa menerapkan metode yang baru. Contohnya aja seperti kelas diferensiasi, lalu memakai sistem PSE, lalu dalam medianya itu mereka bisa memakai yang
berbasis IT begitu itu. Begitu ya Bu Tati. Nah, berarti nanti itu adalah kondisi ideal ya yang Ya. mungkin jenengan harapkan seperti itu kondisi idealnya. Nah, kalau kondisi ideal yang seperti jenengan paparkan tadi itu berarti kalau skala 1 sampai 10 berarti kondisi yang seperti jenengan hadapi di sekolah itu level berapa? Masih level 5 Bu Is. Masih level Iya. Berarti nanti di level 5 itu kalau sudah jenengan menemukan solusi nanti kira-kira inginnya di level berapa di sekolah? Yang saya inginkan itu yang perubahan yang sangat ini ya luar biasa gitu ya Bu Is. Jadi mungkin bisa mengembangkan lagi, mengeksplor lagi cara-cara yang lebih berbasis IT seperti sekarang ini, mengembangkan kompetensi mereka dengan memakai berbagai macam metode yang bervariasi Bu Is. Ya, saya inginkan ya ada di level 7 gitu Bu Is. Ya, baik Bu Desi, Bu Tanti, maaf. Kira-kira selain itu apa ada cara lagi untuk atau strategi lagi untuk bisa menerapkan perubahan tersebut? Iya. Untuk strateginya jangka pendek yang akan segera saya lakukan nanti, pertama saya akan menghubungi kepala sekolah saya Bu Is untuk mengeluhkan permasalahan saya ini, lalu saya menyampaikan rencana saya ke depannya, dan saya akan mendekati teman-teman saya yang organ sekali untuk melakukan perubahan itu dengan pelan-pelan Bu Is. Saya akan melakukan pendampingan pada mereka, lalu memberitahukan bahwasanya ini loh ada cara yang lebih bagus lagi, mungkin contohnya memakai PPT, memakai video-video interaktif dan inovatif seperti itu. Dan saya nanti mungkin akan menemui teman-teman yang IT-nya sudah bagus seperti itu untuk membantu saya. Baik Bu Tanti, itu adalah strategi yang sudah jenengan persiapkan ya. Ya. Nah, dari sini sebenarnya jenengan itu sudah punya solusi ya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Tadi sudah melakukan kolaborasi ya, nantinya rencananya seperti itu. Nah, sekarang kira-kira nanti rencana tersebut kapan akan jenengan laksanakan? Ya, kalau dalam waktu dekat Bu Is, saya akan menemui teman-teman saya tadi. Saya akan mengajak mereka ya, mau memberitahukan mungkin ya step by step ya, enggak semuanya. Ini loh saya beritahukan, saya punya media yang baru, saya beri contoh seperti itu. Itu yang jangka pendek saya Bu Is, semacam pendampingan pada mereka, memberitahukan cara-cara yang baru, yang inovasi buat mereka. Lalu untuk kedepannya jangka panjang saya, pada tahun ajaran baru saya akan bekerja sama dengan Bapak Kurikulum untuk mengadakan pelatihan media gitu ya, semacam IKT seperti itu. Baik Bu, nanti dari rencana atau rencana jenengan tadi ya, ini yang lebih mudah jenengan terapkan di sekolah itu kira-kira yang mana? Jadi saya akan melakukan pendekatan dulu Bu Is kepada mereka ya, satu-satu gitu ya, saya memberitahukan ini loh saya punya hal baru, monggo kita belajar bersama seperti itu. Terima kasih Bu Tanti. Sekarang pertanyaan saya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Alhamdulillah sekali, saya sudah mempunyai bayangan apa yang harus segera saya lakukan Bu Is. Dan saya sudah mendapatkan gambaran, oh nanti saya harus begini seperti itu. Sangat saya lega sekali Bu Is untuk pembicaraan kita. Alhamdulillah Bu Tanti ya, sudah ada gambaran ya tentang adanya perubahan yang akan dilaksanakan Bu Tanti di sekolah gitu ya, tentang proses pembelajaran yang bervariatif nantinya ya, seperti itu. Oke Bu Tanti, saya tutup kegiatan coaching kita kali ini. Nanti saya tunggu kabarnya lagi perubahan yang sudah penjenengan lakukan di sekolah panjenengan. Terima kasih Bu Is. Percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana itu bisa terlaksana dengan sukses dan Amin. Terima kasih Bu Is.
lain kali mungkin ada permasalahan lagi bisa Bu Tanti nanti saling sharing kepada saya juga begitu, nanti barangkali ada masalah bisa sharing ke penjenengan. Baik Bu Is, terima kasih atas waktunya Bu Is. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Alhamdulillah ya Bu Is, ya Bu Is tadi sudah melakukan proses coaching dan sudah berjalan dengan lancar. Baiklah Bu Is, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Is ya. Yang pertama, apa yang sudah Bu Is lakukan pada saat coaching? Terima kasih Bu Desi. Saya tadi sudah melakukan kegiatan coaching dan sudah melakukan atau melaksanakan sesuai dengan alur cerita, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan, kemudian menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada di tujuh saya, kemudian menanyakan rencana aksi dan mengajukan pertanyaan yang bisa menimbulkan atau memunculkan ide baru atau tanggung jawab terhadap cuci saya, sehingga dari alur cerita yang sudah saya terapkan tadi pada cuci saya ini bisa berhasil menemukan ide-ide baru dan menemukan solusi yang berbeda. Begitu Bu Desi. Ya tadi saya juga sudah lihat seperti itu ya Bu Is ya. Bu Is sudah melakukan alur cerita dengan baik, sudah mengidentifikasi, sudah menanyakan rencana aksinya apa, tanggung jawabnya apa, bahkan tujuannya tadi saya sudah mengamati seperti itu, dan juga prinsip-prinsip coaching juga Bu Is sudah lakukan. Luar biasa. Baiklah Bu Is, itu kesimpulan dari saya. Yang selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir, potensi apa yang Bu Is kembangkan, yang ingin Bu Is kembangkan lagi? Baik Bu Desi, kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau saya kembangkan lagi yaitu memahami proses coaching dengan cara meningkatkan proses atau alur dari cerita tersebut, sehingga nanti pada kegiatan coaching berikutnya saya akan melaksanakan yang lebih baik lagi. Begitu Bu Desi. Ya, baiklah Bu Is, demikian tadi ya Bu Is ya observasi kali ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua dan dalam dunia pendidikan membawa perubahan ke depan yang lebih baik. Saya akhiri ya Bu Is ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Tanti sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Desi. Ya Bu Desi, saya ini akan mengobservasi dengan hal ini kan akan ada kegiatan coaching dengan sebagai coachnya. Sebelum saya mengobservasi, akan saya menyampaikan rubrik penilaian yang nantinya akan saya sampaikan pada jenengan, yaitu yang pertama, apakah nanti jenengan sudah memakai alur cerita atau belum. Lalu selanjutnya, apakah nanti coach jenengan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Lalu coachingnya tadi bisa nggak merespon pertanyaan jenengan itu dengan baik. Lalu yang terakhir adalah apakah coach jenengan ini sudah menggunakan prinsip-prinsip dari coaching. Baik Bu Desi, sebelum kegiatannya dimulai, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu, nantinya kompetensi apa sih yang akan dikembangkan dalam kegiatan ini? Ya, terima kasih Bu Tanti ya. Di sini nanti saya akan mengembangkan kompetensi. Ada 3 kompetensi ya Bu Tanti ya. Yang pertama nanti present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Seperti itu. Oh ya, baik Bu Desi, berarti ada 3 ya nanti yang akan dikembangkan. Baiklah, yang saya tanyakan lagi, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik itu yang mana Bu Desi? Yang spesifik yang saya akan kembangkan itu tentang pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif.
Oh gitu ya, ada 2 berarti ya nantinya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya, indikator keberhasilan apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Desi dalam coaching ini? Nah, keberhasilan yang ingin saya capai yaitu di mana coach saya nanti bisa menyelesaikan solusi sendiri, dan saya sebagai coach nantinya saya bisa menemukan bagaimana coach saya menemukan permasalahannya sendiri, dan juga coach saya ini nanti menyelesaikan solusi-solusinya dengan ide-ide mereka sendiri, seperti ide-ide coachnya sendiri seperti itu. Baik Bu Desi, selamat mengeksplorasi ya tentang coaching ini. Silakan, nanti saya yang mengamati panjenengan. Terima kasih Bu Desi. Itu aja, nanti akan saya kasih lagi observasi pasca coaching ini. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Kabarnya gimana Bu Is hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu Desi. Bagaimana dengan Bu Desi sendiri? Alhamdulillah baik juga. Ya Bu Is, ini saya lihat Bu Is menemui saya, ada permasalahan apa ya Bu Is ya kok hari ini ingin bertemu dengan saya? Kita nanti tidak banyak waktu ya Bu Is ya, tapi saya akan mendengarkan Bu Is mau ketemu saya, ada permasalahan yang perlu saya bantu seperti itu. Iya, baik Bu Desi. Begini, saya ingin nemuin jenengan itu ada satu permasalahan Bu Desi. Di sekolah saya itu terkait dengan rekan-rekan guru yang saat ini dari tahun ke tahun itu sepertinya tidak ada perubahan Bu Desi. Dalam penyampaian materi, kemudian penggunaan metode dalam pembelajaran, pokoknya semua proses pembelajaran itu seperti masih konvensional begitu Bu Desi. Oh begitu, jadi permasalahannya Bu Is di sini di sekolah penjenengan guru-gurunya masih menggunakan metode yang konvensional ya Bu Is ya. Iya. Nah untuk dari permasalahan tersebut tujuan Bu Is dari pertemuan ini apa yang ingin Bu Is capai? Ya, baik Bu Desi, tujuan yang ingin saya capai pada percakapan hari ini, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan salah saya yang saya hadapi ini. Begitu Bu Desi. Begitu ya. Terus permasalahannya tadi dari guru-guru tadi masih menggunakan media ya tadi ya Bu Is ya? Media, kemudian metodenya masih cara konvensional. penyampaiannya, Cara juga penyampaian seperti masih itu. konvensional itu. Dari skala 1 sampai 10 untuk guru-guru Bu Is ini pada skala berapa ya? Kalau menurut saya Bu Desi masih pada skala 5 ini Bu Desi, karena masih tradisional sekali. Metodenya saja kayak ceramah terus seperti itu. Begitu. Membuat murid-murid menjadi bosan untuk Iya, iya. mendengarkan pelajaran. Untuk Begitu. harapan penjenengan dari permasalahan itu, harapan penjenengan nanti kepada skala ada kenaikan nggak pada skala berapa? Tentunya mesti ada kenaikan ya Bu Desi, dari 5 gitu. mungkin ke 7 lah paling Oh tidak bagus seperti ya, bagus gitu ya. Nah rencana aksi penjenengan dalam menghadapi guru-guru yang seperti itu di sekolah punya rencana apa kira-kira? Iya, ini saya masih bingung, masih memikirkan ya bagaimana caranya agar bisa melaksanakan perubahan seperti itu ya. Mungkin mentoring atau pendampingan individu mungkin seperti itu Bu Desi, akan saya lakukan seperti itu. Oh begitu. Apa ada hal lain lagi seperti itu yang bisa dilakukan dengan bersama dengan rekan sejawat seperti itu untuk meningkatkan kemampuan mereka? Iya. Strategi yang saya lakukan untuk langkah berikutnya mungkin setelah kita melakukan mentoring atau pendampingan individu antar rekan sejawat, kita bisa melakukan kayak pelatihan begitu ya, pelatihan atau workshop ya Bu Desi, biar nanti adanya perubahan baik dalam proses pembelajaran, misalnya metode, media, strategi dan sebagainya bisa berubah yang lebih baik lagi begitu Bu Desi. Oh bagus sekali ya. Berarti langkah penjenengan untuk melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Tentunya dalam melakukan langkah-langkah tersebut ada yang penjenengan libatkan dari rekan-rekan sejawat penjenengan di sekolah itu, pihak sekolah? Iya, baik Bu Desi, untuk teman mungkin ada beberapa teman ya yang mungkin saya mintai tolong ya nanti untuk membantu rencana saya ini.
kemungkinan guru-guru yang ahli IT ya begitu, kemudian teman yang bisa inovatif dalam pembuatan media. Nah, seperti itu yang ingin saya libatkan untuk berkolaborasi dalam usaha untuk mencapai perubahan tersebut. Bagus sekali itu ya, berarti melibatkan banyak rekan sejawat ya, yang tentunya rekan sejawat itu punya pemahaman yang lebih dari guru-guru yang lainnya seperti itu. Betul, benar. Nah, itu komitmen penjenengan ya itu Iya, nanti iya. rencananya penjenengan laksanakan kira-kira kapan ya? Mungkin nanti saya akan koordinasi dulu ya Bu Desi sama kepala sekolah atau rekan-rekan yang akan saya ajak kolaborasi ya. Kemudian setelah itu mungkin minggu depan lah insya Allah nanti saya laksanakan. Luar biasa Bu Is ya. Bu Is sudah bercerita dengan saya seperti itu tadi. Bu Is sudah menemukan sendiri. Bu Is tadi sudah mengatakan solusinya sudah tahu sendiri istilahnya tadi ya Bu Is ya. Mengajar rekan sejawat, koordinasi dengan dengan kepala sekolah seperti itu luar biasa. Untuk pertemuan ini Bu Is bagaimana perasaannya saat ini? Alhamdulillah Bu Desi, saya sekarang sudah ada gambaran dan sudah bisa menemukan bagaimana nanti gambaran saya ini menuju ke perubahan yang ingin saya capai nanti. Oh seperti itu. Senang sekali ya Bu Is, kita tadi saling-saling bercakap-cakap seperti ini. Bu Is juga merasa lega. Mungkin di lain hari Bu Is jika ada permasalahan apa yang dihadapi di sekolah bisa kita saling sharing kembali ya Bu Is ya, seperti itu. Baik Bu Desi, terima kasih atas Bu Desi bisa meluangkan waktu pada hari ini untuk mendengarkan keluh kesah saya. Begitu Bu Desi. Oke, kita tunggu lagi ya Bu Is ya, kalau ada permasalahan lagi. Sekarang saya mau ada acara lagi, kita bisa bertemu kapan-kapan hari lagi. Terima kasih Bu Is. Biasa dulu ya Bu Is ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah, luar biasa Bu, semoga sekali. Oke, iya. Bu Desi, alhamdulillah ya sudah selesai tadi ya. Jadi saya sebagai observer di sini sudah melihat ya tadi Bu Desi sudah melakukan coachingnya dengan baik ya. Dan sebelum saya menutup ya untuk penilaian ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu Desi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Tadi saat terjadi proses coaching itu tadi Bu Tanti, menurut saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan seperti itu dan juga mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Tanti. Dan juga saya juga melakukan prinsip-prinsip coaching juga dengan kemitraan antara coach dan coachee, proses kreatif dan menstabilkan potensi seperti itu. Baik Bu Desi, luar biasa sekali. Saya sebagai observer sangat mengapresiasi kegiatan coaching antara Bu Desi dan Bu Istapada lakukan tadi ya. Sudah berjalan dengan baik, juga sudah melalui proses alur tirta dan prinsip-prinsip coaching Bu. Ibu sudah menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu sehingga coachnya bisa menceritakan permasalahannya sampai menemukan solusi dari permasalahannya yang dialami coach sendiri ya. Pertanyaan yang terakhir Bu Desi, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi? Terima kasih Bu Tanti. Di antara pertanyaan ini nanti untuk yang saya kembangkan dari proses coaching ini, saya ingin memahami alur tirta lebih paham lagi dan menerapkan alur tirta ini melalui proses coaching mungkin dengan rekan-rekan sejawat tadi sekolah seperti itu yang ada permasalahan kita saling sharing bersama seperti itu, tapi saya akan menggunakan alur tirta dan melalui proses-proses coaching tersebut sehingga dari coachingnya nanti ya bisa menemukan permasalahan sendiri, bisa mengungkapkan ide-idenya sendiri seperti itu Bu Tanti. Luar biasa sekali Bu Desi. Jadi demikian Bu Desi kegiatan observasi kali ini.
coaching kita kali ini. Sampai jumpa di kegiatan coaching selanjutnya. Jadi kita bisa nanti berkolaborasi dalam melakukan hal semacam ini tadi ya. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.